Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sariwinahjo Siswa Miharjo, Dr. MBA. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nindya Larasati Prasetyo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Loyalitas Konsumen Milenial melalui Kualitas Layanan M-Commerce Fashion. Pertama, saya akan memaparkan pendahuluan dari penelitian saya, dimulai dari latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi digital yang cepat telah merambah hampir ke semua lini kehidupan. Salah satunya adalah perubahan perilaku dalam berbelanja. Belanja online menjadi salah satu alternatif pilihan bagi konsumen. Situasi ini mendorong bertumbuhnya e-commerce di Indonesia. Meningkatnya jumlah pengguna telepon pintar atau smartphone juga turut mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Berdasarkan survei We Are Social tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta atau 77% dari total populasi. Dan 97,7% diantaranya mengakses internet melalui telepon pintar. Keadaan ini menyebabkan banyak e-commerce yang menyediakan akses melalui aplikasi pada telepon pintar atau bisa disebut dengan M-commerce. Perubahan perilaku belanja juga berdampak pada beberapa industri. Salah satunya adalah industri fashion di Indonesia. Menurut survei Jakpat tahun 2021, produk fashion dan aksesoris merupakan kategori produk yang paling banyak dipilih responden ketika bertransaksi di M-commerce. Transaksi produk fashion online yang tinggi dapat menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis ataupun memulai bisnis di bidang fashion. Namun, tidak sedikit M-commerce yang mengalami kegagalan ataupun stagnasi dalam mengembangkan bisnisnya. Menurut survei Sensum, masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu M-commerce untuk berbelanja online. Hal ini menyebabkan loyalitas konsumen menjadi faktor penting dalam keberlangsungan bisnis M-commerce fashion. Diketahui bahwa loyalitas konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kualitas layanan. Melalui wawancara yang dilakukan pada generasi milenial, sebagai konsumen yang berkontribusi sebesar 48% dari total transaksi belanja online di Indonesia, diketahui bahwa 5 dari 8 responden menggunakan lebih dari satu M-commerce untuk berbelanja produk fashion. Selain itu, diketahui juga konsumen kurang merasa puas dengan pengalaman berbelanja mereka terkait dengan kualitas layanan M-commerce. Adapun kinerja layanan tersebut terdiri dari 5 dimensi, yaitu efisiensi, konten, pemenuhan, daya tanggap, dan kontak. Berangkat dari latar belakang, diketahui bahwa loyalitas konsumen menjadi komponen penting dalam bertahannya sebuah M-commerce fashion. Dan layanan M-commerce yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Akan tetapi, hasil survei menunjukkan bahwa selama ini, loyalitas konsumen pada M-commerce fashion rendah. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk memahami pengaruh kualitas layanan M-commerce fashion pada kepuasan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Berikut merupakan landasan teori pada penelitian ini. Loyalitas dapat dilihat sebagai pengabdian atau komitmen konsumen untuk hanya menggunakan satu merek dan membatalkan pembelian jika produk atau jasa pada merek tersebut tidak tersedia. Loyalitas juga dapat diartikan sebagai kerelaan konsumen untuk menganjurkan produk atau layanan yang mereka sukai pada teman serta keluarga. Kemudian,
Kepuasan dapat diartikan sebagai penilaian konsumen terhadap produk atau layanan yang diterimanya, yang menunjukkan sejauh mana produk atau layanan tersebut berhasil dalam memenuhi harapannya. Dan kualitas layanan merupakan penilaian konsumen tentang keunggulan keseluruhan yang timbul dari evaluasi kinerja dengan harapan konsumen. Adapun dimensi kualitas layanan yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi dapat diukur melalui kecepatan situs merespon dan kemudahan dalam menggunakan e-commerce. Kemudian konten. Konten dapat diukur melalui kesesuaian dan kebenaran informasi di e-commerce dengan produk yang dijual. Selanjutnya adalah pemenuhan. Pemenuhan dapat diukur melalui sejauh mana e-commerce dapat memenuhi janji layanan, seperti ketersediaan stok dan kesesuaian waktu pengiriman produk. Berikutnya adalah daya tanggap. Daya tanggap dapat diukur melalui efektivitas e-commerce dalam proses penanganan masalah dan kebijakan pengembalian. Dan terakhir adalah kontak. Kontak dapat diukur melalui ketersediaan bantuan melalui telepon dan secara online di e-commerce. Berikut merupakan hipotesis dan kerangka penelitian yang direplikasi dari penelitian Omar tahun 2021. Hipotesis pertama adalah kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Hipotesis kedua adalah kualitas layanan berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. Dan hipotesis ketiga adalah kepuasan konsumen berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer menggunakan survei kuesioner yang disebar secara digital menggunakan Google Form. Penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin dengan 35 item pertanyaan. Adapun populasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah generasi milenial yang sudah beberapa kali berbelanja produk fashion melalui lebih dari satu e-commerce. Sampel pada penelitian ini berjumlah 200 responden dengan kriteria responden yang membeli produk fashion melalui e-commerce minimal sebulan sekali dalam 1 tahun terakhir. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan aplikasi Amos. Konstruk atau model yang digunakan pada penelitian ini merupakan konstruk second order, di mana first order dilakukan untuk menganalisa variabel kualitas layanan dan dimensinya. Sedangkan second order dilakukan untuk menganalisa variabel kualitas layanan, kepuasan, serta loyalitas konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 22 November hingga 3 Desember tahun 2022. Dengan jumlah responden yang diolah sebesar 215. Berikut merupakan karakteristik responden yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan usia antara 26 hingga 30 tahun dengan pendidikan sarjana dan berprofesi sebagai karyawan. Adapun pengeluaran rumah tangga lebih dari 5 juta per bulan dan pengeluaran belanja produk fashion online sekitar 250 hingga 500 ribu per bulan, dengan frekuensi belanja 1 hingga 2 kali yang membeli 1 hingga 2 produk fashion per bulan. Sebelum melakukan pengujian, perlu dilakukan uji normalitas data. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini secara univariat dan multivariat dapat dinyatakan berdistribusi normal, dan penelitian dapat dilanjutkan. Pada analisa first order, diketahui bahwa penelitian ini dapat dinyatakan sebagai model yang fit atau baik, valid, dan reliable. Kemudian pada analisa second order, penelitian ini juga dapat dinyatakan sebagai model yang baik, valid, dan reliable. Dari hasil analisa penelitian, juga diketahui bahwa penelitian ini memiliki efek mediasi. Variabel kepuasan konsumen memediasi hubungan
antara kualitas layanan dengan loyalitas konsumen. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, dan ketiga terdukung. Hal ini terlihat dari nilai probability yang kurang dari 0,05 dan memiliki pengaruh positif atau berbanding lurus, yang terlihat dari nilai estimate yang positif. Hipotesis pertama dan ketiga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Omar tahun 2021. Namun, hipotesis kedua sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan tahun 2012. Situasi ini dapat terjadi karena generasi milenial masih kurang mandiri dalam berbelanja online dan cenderung meminta bantuan daripada melakukannya sendiri. Karenanya, layanan yang diberikan oleh M-Commerce Fashion memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan generasi milenial, serta mempermudah proses berbelanja mereka. Terakhir, kita masuk ke bagian simpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, kedua, dan ketiga terdukung, di mana hipotesis pertama adalah kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Hipotesis kedua adalah kualitas layanan berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. Dan hipotesis ketiga adalah kepuasan konsumen berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. Kemudian, diketahui bahwa penelitian ini memiliki efek mediasi parsial, karena terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung, di mana variabel kepuasan konsumen memediasi hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas konsumen. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah M-Commerce Fashion perlu meningkatkan kinerja layanan terkait dimensi efisiensi, konten, pemenuhan, daya tanggap, dan kontak. Implikasi ini dilakukan berdasarkan hasil hipotesis pertama dan kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kualitas layanan pada kepuasan dan loyalitas konsumen. Kemudian, M-Commerce Fashion perlu melakukan survei kepuasan secara berkala, karena pengalaman belanja yang diperoleh konsumen dapat mengubah standar mereka untuk mengevaluasi kepuasan kinerja M-Commerce Fashion. Implikasi ini dilakukan berdasarkan hasil hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepuasan pada loyalitas konsumen. Terakhir, M-Commerce Fashion dapat menyediakan program loyalitas untuk mengurangi resiko konsumen beralih ke M-Commerce lain. Hal ini dapat terjadi karena masih terdapat kemungkinan konsumen loyal karena faktor kebiasaan, tidak ada alternatif yang lebih baik, atau manfaat yang didapat dari menggunakan sebuah layanan M-Commerce Fashion. Adapun keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, pertama, mayoritas responden adalah perempuan dengan usia antara 26 hingga 30 tahun dan bekerja sebagai karyawan. Hal ini memungkinkan terjadinya bias. Kedua, hubungan antara kualitas layanan M-Commerce dengan loyalitas konsumen sebesar 29,4%. Terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang tidak ada pada penelitian ini. Kemudian, saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambah variasi responden dan variabel penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.